Jika menurut Anda Puan Maharani lebih tepat, apa alasannya? Apa prestasinya? Silakan tuliskan di kolom komentar bahwa diskusi ini masih terbuka untuk kita semua. Oke? Pilihan kita atau pandangan kita atau pendapat kita bisa saja sama, bisa berbeda, tetapi kita tetap Selamat datang kembali di channel Satrio Bushido Library. Hari ini saya tetap mengucapkan terima kasih kepada teman-teman atas supportnya terhadap channel ini. Oke, dan tetap saya memberikan jempol atau like yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang membagikan video ini bagi yang membagikan. Tanpa Anda, channel ini nggak ada apa-apanya. Saya sadarin itu bahwa hanya komunitas atau ekosistem yang ada di channel inilah yang mengembangkan channel ini. Terima kasih sekali lagi. Video ini akan kita lanjutkan sesuai dengan judulnya. Di 2 hari ini saya mencoba membuat komparasi antara Kang Deddy Mulyadi dengan anak-anak presiden, gitu loh. Hari yang lalu kita membahas tentang komparasi antara AHY dengan Kang Deddy Mulyadi yang juga sebagai anak presiden. Oke, hari ini kita mau coba membuat komparasi lagi dengan anak presiden yang lain, yaitu Puan Maharani. Bukan hanya sebatas anak presiden loh, bahkan cucu presiden juga. Jadi double-double nih. Nah, tetapi dari 2 komparasi ini tetap seperti pada video sebelumnya, saya hanya mengambil 2 data dari Wikipedia, yaitu karir politiknya dalam jabatan politik atau jabatan publik, dan yang kedua, kepemimpinannya di tingkat partai atau posisinya di partai politik. Oke? Nah, biar lebih cepat, kita nggak berlama-lama, langsung saya berikan dulu data sementara yang berhasil saya kumpulkan dari berbagai sumber. Data yang tetap kita gunakan adalah atas nama Kang Deddy Mulyadi, nama lengkap Haji Deddy Mulyadi SH. Lahir di Subang 11 April 1971, usia 50 tahun. Pengalaman jabatan politik atau jabatan publik, yang paling pertama anggota DPRD Purwakarta tahun 1999 sampai 2003. Yang kedua, wakil Bupati Purwakarta periode 2003-2008. Yang ketiga, Bupati Purwakarta periode 2008-2013. Yang keempat, Bupati Purwakarta periode 2013-2018. Yang kelima, anggota DPR RI periode 2019-2024. Kepemimpinan dalam partai politik, yang paling pertama Ketua DPC Partai Golkar Purwakarta 2004-2007. Yang kedua, Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat 2016-2019. Komparasi berikutnya, nama lengkap Dr. Honoris Causa Puan Maharani Nasatrakusyala Devi SOS. Agak payah saya ngomongnya. Lahir di Jakarta 6 September 1973, umur 47 tahun. Jadi selisih 3 tahun dong, 47 ke 50 kan. Nah, pengalaman jabatan politik, anggota DPR RI periode 2009-2014. Yang kedua, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia antara 2014 hingga 2019. Yang ketiga, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2019-2024. Kepemimpinan atau jabatan partai, Ketua DPP PDIP bidang perempuan dan pemberdayaan masyarakat sejak 2005 sampai 2010. Kedua, Ketua Bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga 2010-2015. Yang ketiga, Ketua Bidang Politik dan Keamanan periode 2015-2020. Yang keempat, Ketua Bidang Politik dan Keamanan 2019-2024. Kalau ditinjau, dilihat dari data 2 latar belakang tadi, yaitu kepemimpinan publik dan kepemimpinan di partai politik, bisa dikatakan itu Kang Deddy Mulyadi itu dari level jabatan mungkin kalah, ya kan? Kang Deddy Mulyadi belum pernah jadi menteri, walaupun sudah pernah jadi DPR RI. Oke? Kang Deddy Mulyadi karirnya di DPP sejauh ini saya belum bisa temukan
bagaimana penjajakan karirnya di DPP Partai Golkar. Tapi dari sisi pengalaman, menurut saya Puan Maharani itu kalah jauh. Walaupun levelnya itu lebih tinggi sebagai menteri dibanding Deddy Mulyadi sebagai bupati. Kenapa saya bilang kalah jauh? Oke lah, DPR RI mereka sama-sama. Walaupun ya Puan Maharani sebagai ketua, dia masih sebagai anggota. Tetapi kepemimpinan di eksekutif menurut saya itu Kang Deddy Mulyadi itu lebih berpengalaman. Kenapa saya bilang begitu? Dia memulainya itu dari wakil bupati dan bupati. Artinya dia memimpin satu teritori dibanding menjadi menteri yang itu memang hanya sebagai pembantu presiden. Artinya dia tidak memiliki otoritas terhadap satu wilayah atau tidak punya otoritas terhadap satu wilayah otonom kayak kabupaten, kota, atau provinsi begitu. Nah, tetapi dari sisi partai politik memang jabatan-jabatan strategis Puan Maharani lebih besar. Tapi pertanyaannya, apakah jabatan ini karena memang penjajakan karir dari bawah? Ya bisa jawab tidak. Tapi ya karena memang dia bagian dari klan elit politik di PDIP itu sendiri atau tokoh-tokoh sentral di PDIP itu sendiri, yaitu anak almarhum Taufik Kemas yang memang senior dan tokoh sentral juga di PDIP, dan anak Megawati yang merupakan ketua umum sampai hari ini. Ya, dia artinya ya mungkin saja faktor itu yang membuat posisi dia di DPP itu tidak pernah tergoyahkan atau selalu ada posisinya di DPP. Berbeda dengan Kang Deddy Mulyadi yang bukan klan politik. Tapi kalau misalkan ada pertanyaan kepada saya misalkan atau kepada Anda semua, kalau dihadapkan pada pilihan kepada saya sendiri, siapa yang paling pantas menurut Anda, siapa yang paling layak menurut Anda untuk Indonesia Next Leader khususnya di 2024 apabila pilihan itu jatuh antara Kang Deddy Mulyadi dengan Puan Maharani? Kalau saya, ya seperti video-video saya sebelumnya. Kalau Anda yang sering nonton video saya, mungkin akan tahu. Tapi kalaupun tidak saya jawab sekarang, boleh Anda tonton di sini, di pojok sini. Boleh Anda klik di pojok sini. Itu mengapa Kang Deddy Mulyadi. Oke? Tapi walaupun begitu, situasi politik masih sangat dinamis menjelang 2024. Pekerjaan-pekerjaan untuk menggolkan atau mempopulerkan tokoh-tokoh populis yang lahir dari bawah, bukan klan-klan politik atau bukan yang dibesarkan akibat lingkungan keluarga seperti seri kita sebelumnya, seperti AHY misalkan, ya dia besar karena memang ya keluarga SBY atau anak SBY yang juga ketua umum Partai Demokrat, ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, dan juga presiden selama 2 periode. Gitu ya. Sama misalkan dengan Puan Maharani yang juga anak dari sesepuh atau tokoh-tokoh sentral PDIP, yang juga ketua umum PDIP, yang juga anak dari mantan presiden Indonesia. Bahkan yang lebih tinggi lagi, cucu dari proklamator Indonesia dan presiden Indonesia juga gitu. Nah, kalau dari sisi ini sih sebenarnya komparasinya itu nggak tepat, tapi dari sisi pengalaman, bukti-bukti kerja, dan yang paling utama itu adalah pemahamannya terhadap masyarakat bawah itu dan masyarakat pada umumnya itu, menurut saya orang yang tidak dari klan politik tertentu pasti lebih paham. Karena apa? Sejak kecil pergaulannya itu ya dengan masyarakat bebas, dengan masyarakat luas. Beda misalkan anak-anak pejabat atau anak-anak mantan presiden atau anak-anak pesohor-pesohor atau petinggi-petinggi, ya pasti dia pergaulannya terbatas lah. Tidak semua kalangan mungkin dia bergaul sejak kecil. Oke? Itu komparasi yang ingin saya buat di antara dua tokoh ini yang digembar-gemborkan itu berpeluang di lembaga survei untuk ikut pencapresan antara klan-klan politik ini atau antara anak-anak presiden ini. Jika pilihannya antara beberapa anak-anak presiden ini dengan Kang Deddy Mulyadi, maka pilihan saya Kang Deddy Mulyadi. Ini bukan fanatisme berlebihan, tapi lebih pada lihat track record dan lebih melihat pada latar belakang dan lebih pada melihat kerja-kerja Kang Deddy Mulyadi selama ini. Terima kasih. Silakan tinggalkan pesan Anda. Jika menurut Anda Puan Maharani lebih tepat, apa alasannya?
Apa prestasinya? Silakan tuliskan di kolom komentar bahwa diskusi ini terbuka untuk kita semua. Oke? Pilihan kita atau pandangan kita atau pendapat kita bisa saja sama, bisa berbeda, tetapi kita tetap Indonesia. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Yes!